Inilah 5 film berdasarkan kisah nyata. Di nomor 1, ada Beautiful Mind, yang tayang pada tahun 2001. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang matematikawan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang brilian bernama John Nash, yang diperankan oleh Russell Crowe. Nash adalah bukti bahwa antara kejeniusan dan kegilaan sangat tipis bedanya. Satu waktu dia mendapat tugas dari Pentagon untuk memecahkan kode komunikasi Rusia, secara mengagumkan dia pun berhasil memecahkan kode tersebut. Selanjutnya Departemen Pertahanan Amerika kemudian memasukkan Nash ke sebuah grup yang bekerja untuk memindai surat kabar dan majalah untuk mencari kode-kode rahasia yang terselip di teks. Namun ternyata itu semua tidaklah nyata karena Nash menderita skizofrenia. Kegilaannya ingin memecahkan kode rahasia hingga memengaruhi kehidupan pribadinya, hubungan dengan keluarga, teman, dan pekerjaannya. A Beautiful Mind berhasil mendapat 4 Academy Award, yakni untuk Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay dan Best Supporting Actress. Film garapan sutradara Ron Howard ini menghasilkan keuntungan $313 juta Amerika Serikat. So untuk kalian yang menyukai film-film bergenre teka-teki ataupun misteri, film ini recommended sekali. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 8,2. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then... Di nomor 2, ada Catch Me If You Can yang tayang di tahun 2002. Catch Me If You Can berkisah tentang Frank W. Abagnale yang dipekerjakan sebagai dokter, pengacara, dan sebagai kopilot untuk perusahaan maskapai besar, semuanya sebelum mencapai ulang tahunnya yang ke-21. Bahkan saat masih berusia 17 tahun dia sudah menjadi perampok bank paling sukses dalam sejarah Amerika Serikat. Agen FBI bernama Cal Hanratty pun menjadikan dia target utama buruan. Akan tetapi Frank selalu satu langkah lebih dulu dari Cal. Kecerdasan Frank selalu berhasil membuat Cal tertipu dan tertinggal. Film ini dirilis perdana di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember tahun 2002 dan sukses secara finansial. Selain itu disebut-sebut mendapat penilaian bagus dari para kritikus film. Adapun karakter diperankan oleh aktor kenamaan Leonardo DiCaprio, si ganteng kalem, sementara Cal diperankan oleh Tom Hanks. Buat kalian yang ingin seperti Frank, film ini pantas untuk ditonton untuk belajar, bercanda ya guys. I'll be choosing 8 young ladies to be a part of Pan Am's future stewardess program. South America, Australia. Film ini juga mendapatkan rating cukup tinggi, yaitu 8,1. Di nomor 3, ada Dunkirk yang tayang di tahun 2017. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengambil cerita dari operasi militer untuk menyelamatkan para tentara yang terjebak saat terjadi Perang Dunia Kedua. Operasinya dimulai sejak tanggal 26 Mei hingga tanggal 4 Juni tahun 1940. Dalam film ini, dikisahkan bahwa ada lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Perancis pada saat Perang Dunia Kedua yang terlantar di Dunkirk. Mereka menantikan keajaiban aksi penyelamatan. Jika tidak mereka semua terancam mati sebab sudah mulai kritis. Film Dunkirk ini menawarkan penonton untuk melihat dari 3 sudut pandang, yakni The Mall, darat, The Sea, laut, dan The Air, udara. Masing-masing memiliki rentang waktu yang berbeda, The Mall 1 minggu kemudian The Sea 1 hari sementara The Air 1 jam. Sudut pandang darat akan mengisahkan Tommy, seorang tentara Inggris yang bertahan hidup untuk pulang ke rumahnya. Kemudian dalam sudut pandang laut, ada seorang penduduk lokal bernama Dawson yang mengemudikan kapal bersama anaknya bernama Peter. Dia bertujuan menyelamatkan para tentara. Sementara itu, dari udara, seorang pilot Royal Air Force bernama Farrier dan Collins berusaha mengalahkan pesawat tempur milik musuh. Dunkirk tidak akan banyak dialog, berfokus pada aksi perang dan perjuangan para tentara untuk menyelamatkan diri dari daerah kepungan.
Nah, buat kalian yang suka perang-perangan, film ini cocok untuk kalian. Film Dunkirk ini mendapatkan rating yang lumayan, yaitu 7,9. How's it going? Honey, show Daddy. Not done. Nomor 4, ada Deepwater Horizon. Sebuah film besutan Peter Buck dan diproduksi oleh Summit Entertainment ini tayang pada September tahun 2016 di Amerika Serikat. Kisah Deepwater Horizon berawal dari seorang kepala teknisi, Mike Williams, Mark Wahlberg, yang harus kembali bekerja ke pengeboran minyak lepas pantai Deepwater Horizon. Sayangnya, pengeboran itu mengalami keterlambatan 43 hari dari jadwal pengangkutan minyak. Singkat cerita tetap dijalankan pengeboran minyak. Awalnya tak terjadi masalah, akan tetapi setelah Mike Williams mencoba mendorong pengeboran minyak tersebut, barulah terjadi masalah sedikit demi sedikit hingga gagal. Dari kegagalan inilah yang memicu terjadinya ledakan dahsyat dan menewaskan banyak pekerja. Film ini berdasarkan kisah nyata yang serupa terjadi pada tanggal 20 April tahun 2010. Setelah terbakar kapal tersebut tenggelam ke dalam lautan. Oke, bagi kalian yang suka laut, film ini menarik untuk ditonton guys. Stay 10 forever, please. Film Deepwater Horizon ini mendapatkan rating yang lumayan juga, yaitu 7,1. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully. Sully, we're too low. Sully. Sully! Sully, where are Oke, yang terakhir di nomor 5, ada Sully, Miracle on the Hudson. Film Sully diangkat dari kisah nyata pilot Chesley Sullenberger yang secara darurat mendaratkan pesawat dengan ratusan penumpang di sungai. Sully adalah film yang berdasarkan autobiografi tentang pendaratan darurat yang Chesley Sullenberger pada Januari tahun 2009 di US Airways Flight 1549 di Sungai Hudson. Aksi penyelamatan itu membuat 155 penumpang dan awak selamat, kendati sebagian besar mengalami luka ringan. Pada tanggal 15 Januari tahun 2009, pilot US Airways Kapten Sully dan perwira pertama Jeff Skills terbang dari Bandara LaGuardia ke Bandara Internasional Charlotte Douglas. 3 menit setelah penerbangan, pada ketinggian perkiraan 2.800 kaki atau 850 meter, pesawatnya diserang sekawanan burung hingga mematikan kedua mesin. Tanpa tenaga mesin, Sully memperkirakan seluruh penumpang pesawat pun bahkan tidak mungkin mencapai bandara terdekat Bandara Teterboro. Akhirnya Sully memutuskan mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Kendati tak ada korban jiwa dan aksinya dipuji sebagai pahlawan, tetapi insiden itu justru memaksanya menghadapi penyelidikan yang bisa mengancam karir dan reputasinya. Sebab Dewan Keselamatan Transportasi Nasional bersikukuh pesawat tetap dapat mendarat dengan selamat di salah satu bandara tanpa mesin tanpa harus mendarat darurat di sungai. Oke, mungkin kita akan terbawa emosi saat menonton film ini, tapi film ini sangat menarik untuk ditonton. Film Sully ini mendapatkan rating sedikit di atas film Deepwater Horizon, yaitu 7,4.